Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danas Mariman dari program studi Teknik Informatika kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek teknologi informasi. Langsung saja ke materinya. Manajemen berasal dari kata manage yang berarti menata, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengelola. Orang yang berkecimpung dalam manajemen disebut sebagai manajer. Proyek informasi teknologi atau teknologi informasi. Definisi proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan budgetnya. Proyek teknologi informasi adalah proyek yang berhubungan dengan perangkat lunak atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer. Unsur-unsur dalam manajemen proyek yaitu: yang pertama yaitu pemain. Pemain terdiri dari manajer senior, yaitu menentukan isu-isu bisnis yang sering memiliki pengaruh penting dalam proyek. Yang kedua yaitu manajer teknik, yaitu merencanakan, memotivasi, mengorganisir, dan mengontrol sebuah produk atau aplikasi. Yang ketiga, pelaksana. Di sini pelaksana menyampaikan keterampilan teknik yang diperlukan untuk merekayasa sebuah produk atau aplikasi. Dan yang terakhir yaitu pemakai akhir. Pemakai akhir berinteraksi dengan perangkat lunak bila perangkat lunak telah dikeluarkan untuk digunakan. Unsur yang kedua yaitu pimpinan tim. Pimpinan tim mampu melakukan pemecahan masalah. Yang kedua, mempunyai rasa percaya diri untuk melakukan kontrol terhadap proyek. Yang ketiga, mengoptimasi produktivitas sebuah proyek atau memiliki inisiatif dalam prestasi. Yang keempat yaitu memiliki pengaruh dan mampu membentuk tim yang solid serta mampu menguasai diri meskipun berada dalam situasi tekanan yang tinggi. Unsur yang ketiga yaitu tim perangkat lunak. Pilihan-pilihan berikut dapat diambil untuk menerapkan sumber daya manusia kepada sebuah proyek yang akan membutuhkan pekerja. Yang pertama yaitu orang mengerjakan tugas fungsional yang berada di sebanyak yang relatif sedikit saja pada kombinasi kerja. Koordinasi merupakan tanggung jawab seorang manajer proyek yang mungkin memiliki beberapa proyek lain yang juga harus dia kerjakan. Orang bertugas mengerjakan tugas fungsional yang berbeda sebanyak sehingga membentuk tim informal. Seorang tim dapat dipilih. Koordinasi antar tim merupakan tanggung jawab serta manajer perangkat lunak. Orang diatur dalam tim bertugas mengerjakan satu tugas fungsional atau lebih. Masing-masing tim memiliki sebuah struktur yang spesifik yang ditentukan untuk sebuah tim yang berada dalam sebuah proyek. Koordinasi di sini untuk kontrol yang baik oleh tim itu sendiri maupun seorang manajer proyek perangkat lunak. 3 organisasi tim yang umum. Yang itu yang pertama yaitu demokrasi terdesentralisasi atau DD. Tim rekayasa perangkat lunak ini dapat memiliki pemimpin yang permanen, tetapi koordinator dipilih untuk bertugas dalam durasi waktu yang pendek, yang memungkinkan diganti oleh yang lain, mungkin bertugas untuk mengorganisasi tugas-tugas yang berbeda. Keputusan terhadap masalah dan pendekatan yang dibuat oleh konsensus kelompok. Komunikasi di antara kelompok bersifat horizontal. Yang kedua yaitu terkontrol tersentralisasi. Maksud saya terdesentralisasi atau TD. Tim rekayasa perangkat lunak ini memiliki pemimpin tertentu yang mengkoordinasi tugas-tugas khusus serta memiliki pemimpin-pemimpin sekunder yang bertanggung jawab atas masalah sub-sub tugas.
Pemecahan masalah merupakan aktivitas dari kelompok, tetapi implementasi dari pemecahan masalah dipecahkan di antara sub-sub kelompok oleh pimpinan tim. Komunikasi antar kelompok dan orang-orang bersifat horizontal, tetapi komunikasi vertikal sepanjang hierarki kontrol juga terjadi di sini. Dan yang terakhir yaitu terkontrol, tersentralisasi atau CC. Koordinasi pemecahan masalah tingkat puncak dan internal diatur oleh pimpinan tim. Komunikasi antara pemimpin dan anggota tim bersifat vertikal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu kesulitan masalah yang akan dipecahkan, yang kedua ukuran program resultan pada baris kode atau titik fungsi. Yang ketiga, waktu tim akan tinggal bersama atau umur tim. Yang keempat, tingkat di mana masalah dapat dimodulisasi. Yang kelima, kualitas yang diperlukan serta keadaan sistem yang dibangun. Yang keenam, kepastian tanggal penyampaian. Dan yang terakhir yaitu tingkat sosialitas atau komunikasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Dan yang terakhir yaitu fase-fase proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu fase definisi atau definition phase. Berfokus pada apa atau what. Pada fase ini pengembang perangkat lunak harus mengidentifikasi informasi yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja apa yang digunakan, tingkah laku sistem apa yang diharapkan, interface apa yang dibangun, batasan desain apa yang ada, dan kriteria validasi apa saja yang dibutuhkan, mendefinisikan sistem yang sukses. Dan yang fase yang kedua yaitu fase pengembangan atau development phase. Berfokus pada bagaimana atau how, yaitu di masa pengembangan perangkat lunak, teknisi harus mendefinisikan bagaimana, dikonstruksikan bagaimana fungsi-fungsi diimplementasikan sebagai sebuah arsitektur perangkat lunak, bagaimana detail prosedur akan diimplementasikan, bagaimana interface dibangun, bagaimana rancangan akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, serta bagaimana pengujian dilakukan. Dan fase yang terakhir yaitu fase pemeliharaan atau maintenance phase. Pada perubahan change yaitu yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan, penyesuaian dibutuhkan ketika lingkungan perangkat lunak berkembang, serta perubahan sehubungan dengan perkembangan yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan pelanggan. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai manajemen proyek teknik informasi atau informasi dan teknologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.